Oke, teman-teman dan perempuan, sebelum kita memasak kue cang. Kue cang kalau di kampung sini lah Selino Ile ini dipanggil kue tucuang. Oke, ini kue cang. Ini bahannya beras pulut. Oke, beras pulut yang telah direndam semalaman. Ini daging babi yang telah dimesin, dan ini adalah kulat yang telah dipotong. Oke, garam campur serabut. Daging babi ini dicampur dengan garam, dengan serbuk, dan kicap untuk digoreng nanti ya. Nanti kita lihat proses menggoreng dia. Oke, ini ada sedikit bawang yang telah dihiris. Ini digunakan untuk membalut. Ini daun pandan yang agak tebal dan besar, lebar. Oke, ini tapak tangan saya. Lebih kurang sebesar tapak tangan saya, supaya bila kita merebus ataupun mengukus nanti, kue cang ini berbau harum. Sedapnya. Dan ini tali untuk digunakan untuk mengikat kue cang. Tengok, tali serabut saja. Tahu lah tukang masak tu nak buat macam mana nanti. Oke, ini dah tukang masak kita hari ini. Ibu saya sendiri, lokasi di rumah. Oke, ini untuk menggoreng. Oke, pertama sekali kita akan menggoreng beras pulut. Ya, teman-teman perempuan, sebentar tadi setelah dimasukkan bawang merah sama dengan bawang putih. Bawang merah sama? Iya. Bawang merah campur dengan bawang putih. Masukkan beras pulut yang telah direndam semalaman. Tujuan direndam semalaman adalah untuk beras ini lebih lembut. Supaya beras pulut lebih lembut apabila dikukus nanti. Pastikan dikacau dengan kerap supaya tidak hangit. Masukkan ajinomoto, bubuk perasa, dan garam. Caray saja. Coba kita lagi goreng. Kalau dia masih lauk ini. Berapa menit goreng, Mak? Sampai ini kan jam-jam. 15 menit. Oke. Udah. Tukang masak cakap dalam 15 menit goreng beras pulut ini. Api nyalakan api dalam medium, teman-teman dan perempuan.
Oke, tak sampai 50 menit ya. Tipu. Tukang masak ini dulu, Ban. Oke, masukkan dalam Kurang minyak. mangkok. Ambil masa dalam 2-3 menit saja ya, teman-teman dan puan, untuk menggoreng beras pulut ini. Tukang masak itu ibu saya tuh. Setiap gawai dia buat kue cang. Kau butuh yang cukup. Tengok dia sudah melatah. Jadi aku udah jadi enggak. Nanti pun tak. Udah untuk pakai. Oke, ini adalah proses menggoreng daging ya. Oke, daging perlulah dicampur dengan garam, dicampurkan dengan sedikit serupa rasa supaya dia lebih sedap nanti ya. Dan goreng, masukkan minyak dan bawang, dan goreng hingga bawang kuning. Masukkan daging babi, boleh gunakan daging ikut tonton dan pembuat sendiri ya, tak mestinya daging babi. Ini spesial untuk keluarga. Daging babi yang telah dimesinkan atau dihancurkan. Okay. Yang daging babi itu menu dalam dia adalah kulat yang telah dihiris. Okay. Kemudian masukkan kicap masin ya. Renjis kicap babi itu. Cukup rasa. Kita masak rasa sendiri, masuk jari dalam sana, dan masukkan lagi sehingga rasa dia menyelerakan. Masukkan kicap, tambah kicap sikit lah, tambah sikit, tambah semua rasa sikit, garam. Oke, kemudian masukkan gula, supaya rasanya lebih manis. Campur masih manis. Masak sehingga daging tersebut masak. Campurkan gula lagi. Ini ikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan ya, bagian daging ini. Kalau lebih banyak daging ataupun daging lain, lebih sedap lah dia kue cang tersebut. Oke, kita alihkan daging. Ini dia rupanya.
Ya, ini Cap. Oke. Bau pun harum. Masih berasa apa kalau buat. Ya. Oke, teman-teman dan puan, sebentar tadi kita telah selesai dan ini proses menggantung. Ibu saya menggantung tali untuk digunakan untuk mengikat kue cang itu nanti. Oke, sebentar ya. Kini. Oke, teman-teman dan puan, ini dia. Ada banyak proses untuk menggantung tali-tali. Oke. Oke, untuk pengetahuan teman-teman dan puan, ini adalah kalau ikutkan ini kami Iban cakap tali lembak. Tali lembak ini paling tradisional lah ya, orang Iban buat kue cang ataupun kue tucung yang warna kuning dulu. Tapi yang ini telah diubah ke variasi kepada yang lebih sedap lah. Kalau kue tucung lama dulu dia gunakan jenis daun buluh. Itu lebih tradisional, tapi ini diperbaharui. Resepi dia lebih kurang sama lah. Oke, kita buat dalam bentuk cone. Masukkan beras ke dalam daun pandan dan masukkan sedikit daging, kemudian balutkan lagi dengan beras, tutup dengan beras pulut. Itu dia. Ini satu sampel. Oke. Yang ini panjang daun pandan adalah lebih sekaki lah. Tengok dia punya contoh. Lebih sekaki. Ini tel sekaki ini ya. Lebih sekaki sedikit. Dalam sekaki tiga telunjuk tangan. Oke. Ikat. Ini orang pakai nih. Dia tinggalkan kita proses. Dia ikat tanpa kita gambar dia. Lihat lagi. Ada teknik ikatnya tuan-tuan dan puan, supaya daun ataupun lipatan itu tidak terbuka. Lipat bentuk kon, masukkan beras pulut dan daging. Tutup balik dengan beras pulut dan lipat. Ikat. Dia bahagian tepi ini, tepi ikatan terakhir, di bucu dia perlu diikat. Ini di bagian ini perlu diikat. Jangan salah ikat tuan-tuan dan puan, nanti tidak jadi nanti. Itu orang pakar tuh, tangan terlalu laju untuk mengikat. Oke, ulang proses terusnya sampai habis. Ya, tampak lagi. Kembali ikat. Oke, ini ikatan secara perlahan. Tarik dari itu bucu ke bucu. Oke, ikatan biasalah tuan-tuan dan puan.
Lemay dong kayak itu udah. Yang tali ini tak semestinya pakai daun lembak lah, tuan-tuan dan puan. Tali lembak boleh pakai guna mana-mana tali yang tidak menjejaskan kesehatan lah ketika dimasak. Oke, kalau dalam ini mak saya pakai tali rafia satu itu dekat sana. Oke, itu standby itu tali itu. Kalau itu pun kalau kehabisan tali lembak, ini ya, tradisional punya orang Iban gunakan dahulu sehingga kini masih diamalkan. Oke, lipat bentuk kon. Oke, masukkan beras, lenyek sikit, masukkan daging, masukkan beras balik. Jadi inti sudah daging itu tujuan daging tadi. Oke, kemudian lipat dan ikat. Ini rumah tuh, naik goreng apa ran? Oke. Ngapain itu? Jalan ikut aja. Oke, masukkan beras balik. Dan tengok tangan lipat di bawah tuh, kita lipat naik ke atas. Kemudian ikat 2 kali lilitan dan ikat. Oke, ulang proses itu sehingga beras dengan daging habis, teman-teman dan puan. Oke, ikat. Oke, daun pandan ini sebenarnya senang ditemui berbanding dengan daun buluh, teman-teman dan puan. Sebab itu konsep daun buluh untuk kueh cang telah diubah kepada daun pandan. So, daun pandan ini senang ditanam di tepi rumah. Oke, ini dia sudah siap diikat dan dibungkus. Ya, kita tunggu untuk dimasak. Ini dia periuk yang digunakan untuk memasak kueh cang tu nanti. Air rebus biasa, mana-mana periuk lah boleh digunakan, tuan-tuan dan puan.
Oke, ini dia tadi ya, kue cang yang siap dibungkus menggunakan daun pandan. Dan ini kue cang direbus dalam periuk. Oke. Kita tutup dan masak. Oke, masak dalam 25 hingga 30 menit macam tu lah. Ikut periuk yang digunakan untuk memasak. Oke, sementara itu ibu saya kerat yang selebihnya. Ini tunggu untuk sesi kedua lah. Dan jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, please subscribe, tekan butang subscribe tuh dan tekan lonceng untuk melihat video yang seterusnya. Oke, selamat mencoba. Oke, sudah masak. Nanti kita akan lihat inti di dalamnya. Oke, ini dia sudah masak. Oke, kita lihat di dalamnya, inti di dalamnya. Itu dia. Bau pun harum, rasa nak makan. Itu dia. Oke, selamat mencoba ya.